Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Angel. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Unikat Majaya dan aku berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dan aku merupakan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pestal, dampak dari analisis pestal, dan juga peluang serta ancaman dari perusahaan Microsoft yang berlokasi di Amerika Serikat. Adapun topik yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah mengenai sejarah, lokasi, produk dan juga aplikasi dari Microsoft, lalu ada analisis pestal, dampak dari analisis pestal, dan juga peluang dan ancaman dari Microsoft. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Microsoft. Microsoft Corporation atau yang lebih dikenal dengan Microsoft didirikan pada tanggal 4 April 1975 oleh Bill Gates dan juga Paul Allen. Hingga saat ini Microsoft telah berusia 47 tahun. Kualitasnya yang bagus dan juga dipercaya membuat nama Microsoft semakin populer. Sehingga Microsoft begitu mendunia dan juga membuat nama pendirinya yaitu Bill Gates dan juga Paul Allen juga tidak kalah populer. Bahkan Bill Gates dan Paul Allen ini juga kerap dijadikan panutan oleh para pebisnis di dunia. Nama Microsoft diambil dari gabungan dua kata, yakni microcomputer dan software. Penggabungan kedua kata ini menjadikan nama Microsoft dengan tujuan untuk menjual dan mengembangkan produk nerjemah BASIC untuk perangkat Altair 8800, yaitu komputer pribadi pertama yang ada di dunia dan juga yang dirilis pada tahun 1975. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, dan juga memberi lisensi serta mendukung berbagai produk dan juga jasa terkait dengan komputer. Microsoft juga memiliki produk dan juga aplikasi seperti yang kita tahu adalah Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Xbox Games, Microsoft Edge, dan juga Microsoft Notes. Sebelum kita lanjut ke analisis pestal dari Microsoft, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft yang dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Beberapa aplikasi dalam Microsoft Office yang terkenal adalah seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel. Microsoft Office pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word. Lalu pada tahun 1983 pada tanggal 1 Februari, Microsoft Multitool Word ini melakukan pengembangan dan juga menerbitkan program ini pada tanggal 25 Oktober 1983 untuk IBM PC. Terlepas dari banyaknya perangkat keras dan lunak yang telah diproduksi oleh Microsoft, produk Microsoft lainnya yang tidak kalah populer adalah Xbox. Xbox adalah sebuah game konsol yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali dirilis pada tahun 2001. Kehadiran dari Xbox generasi pertama ini menambah persaingan game konsol pada saat itu, di mana Xbox bersaing dengan PlayStation generasi kedua, Dreamcast milik Sega, dan juga Nintendo. Tak mau kalah dengan pesaingnya, Microsoft juga menghadirkan layanan Xbox Live yang memungkinkan para pemain Xbox untuk bisa bermain secara daring. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pestal dari Microsoft. Analisis pestal adalah alat yang memungkinkan organisasi untuk menemukan, mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis di masa sekarang dan juga di masa depan. Analisis pestal ini sendiri adalah singkatan dari political, economic, social, technological, legal, dan juga environment. Pertama adalah analisis politik dari perusahaan Microsoft.
Microsoft mengoperasikan bisnisnya di seluruh dunia dan tentunya terdapat beberapa negara yang tidak menyukai tentang sistem distribusi dan juga pemasokan dari Microsoft. Juga terdapat masalah peraturan negara yang berbeda dengan Microsoft seperti peraturan negara China dan Uni Eropa. Isu politik antara China dan Microsoft adalah bahwa China tidak menyukai sistem distribusi dan pemasukan Microsoft. Bahkan Microsoft juga hanya memiliki beberapa pabrik produksi dan manufaktur di China. Sedangkan isu politik antara Microsoft dan Uni Eropa adalah terletak pada adanya perbedaan peraturan negara ataupun undang-undang antara Uni Eropa dan Microsoft, di mana Microsoft dianggap melanggar peraturan undang-undang negara tersebut, sehingga Microsoft dikenakan denda karena adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Microsoft sulit untuk mengoperasikan usahanya di China dan juga Uni Eropa. Selanjutnya adalah analisis ekonomi dari perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft yang berbasis di Redmond, Washington, telah menjadi penjual perangkat lunak komputasi cloud terbesar di Amerika Serikat, termasuk infrastruktur dan juga unit aplikasi Office. Microsoft juga merupakan satu-satunya perusahaan teknologi Amerika Serikat terbesar yang sejauh ini dapat menghindari gelombang pengawasan dari regulator anti monopoli. Saat ini, Amerika juga telah semakin aktif memberikan kebebasan dalam akuisisi dan ekspansi produk, sehingga saham Microsoft telah naik sebesar 19%, mengungguli Apple dan Amazon. Selanjutnya adalah analisis sosial dari perusahaan Microsoft. Perubahan budaya kerap terjadi dalam setiap perubahan di perusahaan. Adanya sebuah tren baru di setiap tahun membuat setiap perusahaan juga harus dapat segera beradaptasi atas tren yang berada di tengah masyarakat dan juga konsumen. Hal itu dilakukan agar tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pelanggan mereka. Di saat perusahaan lain sudah berpindah ke smartphone, namun sebagian besar produk Microsoft masih dibuat untuk laptop atau PC. Bahkan Microsoft juga belum fokus kepada pengguna seluler yang membutuhkan penggunaan produk Microsoft dengan seluler ataupun smartphone. Selanjutnya adalah analisis teknologi dari perusahaan Microsoft. Perubahan di sektor teknologi tentunya akan mempengaruhi sebuah bisnis. Begitu teknologi baru dikembangkan, maka yang lain akan ditinggalkan. Dan Microsoft tidak bisa mengikuti terobosan baru tersebut. Adanya dua pesaing utama seperti Apple dan Google akan membuat Microsoft tidak waspada. Jika tidak, maka kemungkinan besar Microsoft akan kehilangan keuntungan secara besar-besaran. Namun untungnya, Microsoft mendanai banyak inovasi, penelitian, dan juga investasi. Microsoft telah mengalami pertumbuhan laba seperti memperkenalkan layanan berbasis cloud. Tetapi Microsoft tidak terlalu ahli dalam hal teknologi seluler tersebut. Tetapi bukan berarti Microsoft tidak mencobanya. Microsoft juga telah membeli merek Nokia, tetapi hal tersebut tidak menguntungkan Microsoft. Maka Microsoft juga mencoba memproduksi peralatan dan perangkat seluler, tetapi pendapatan di area ini juga tidak meningkat, malah semakin terus menurun. Selanjutnya adalah analisis legal ataupun hukum dari Microsoft. Microsoft menjalankan bisnisnya di banyak negara dan tentunya dengan hukum yang berbeda juga di setiap negaranya. Adanya hukum yang dibuat tentang penggunaan teknologi menjadikan Microsoft kerap mendapatkan gugatan karena penggunaan teknologi yang melanggar hukum negara tersebut. Selanjutnya adalah dari sisi environment. Microsoft telah menerapkan konsep ramah lingkungan, di mana Microsoft telah meluncurkan banyak proyek hijau selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan alam dan juga mendorong resesi ekonomi global. Lalu, pada tahun 2019, Microsoft juga mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan teknologi paling ramah lingkungan di dunia. Lalu, Microsoft juga merupakan perusahaan teknologi global 100% karbon. Maka Microsoft juga menggunakan karbon dalam bisnisnya untuk membersihkan lingkungan. Lalu pada tanggal 9 Oktober 2020, Microsoft mengkonfirmasi niatnya untuk menghilangkan karbon yang telah dikeluarkan perusahaan sejak Microsoft didirikan pada tahun 1975.
Selanjutnya adalah opportunities ataupun peluang yang dapat dilakukan oleh Microsoft untuk meningkatkan pendapatan dan juga mendapatkan lebih banyak pelanggan. Layanan berbasis cloud Microsoft telah melihat popularitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Microsoft dapat menambahkan beberapa fitur yang lebih inovatif untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Microsoft dapat masuk lebih banyak aliansi dan kemitraan bisnis strategis dan juga memikirkan kompatibilitas mereka untuk mereka pertimbangkan dan juga dapat bermitra untuk menghindari kegagalan. Perangkat smartphone dan tablet memiliki lebih banyak penjualan seiring waktu, maka perusahaan juga dapat memanfaatkan layanannya untuk menjadikannya ramah seluler dengan lebih banyak fitur dan keamanan dan mengembangkan bisnis mereka di bidang artificial intelligence dan game sehingga mendapatkan lebih banyak pelanggan. Selanjutnya adalah threat ataupun ancaman yang harus dihindari oleh Microsoft. Ancaman terbesar dari sebuah perusahaan adalah tingginya tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Pesaing Microsoft seperti Google dan Apple mencoba berinovasi untuk memastikan pertumbuhan mereka. Selain itu, meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya adalah ancaman terbesar bagi jaringan Microsoft dan juga terkadang menyebabkan pelanggan mengubah preferensi mereka. Microsoft juga sempat dikritik oleh pelanggan karena tidak keseimbangan tenaga kerja, dengan karyawan perempuan dan minoritasnya yang jauh lebih sedikit. Sekian penjelasan saya mengenai analisis pastel dari Microsoft. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.